Halo guys, karena banyaknya judul anime yang rilis di musim summer ini, maka Mimin sempatin buat nonton beberapa episode awal dari berbagai macam judul buat Mimin pilah mana yang bakal Mimin lanjutin nonton sampai akhir dan mana yang tidak menarik dan Mimin putuskan buat di stop. Total ada lebih dari 30 judul yang sudah Mimin tonton, beberapa di antaranya ada donghua dan juga anime Korea. Penilaian ini berdasarkan subjektivitas Mimin dan hanya berdasarkan apa yang Mimin tonton sendiri, bukan karena review dari orang lain. Di sini, Mimin mengkategorikan penilaian berdasarkan 3 kategori, yaitu lanjut nonton buat yang menarik, berhenti nonton buat yang tidak menarik, dan pikir-pikir buat anime yang bakal Mimin tonton beberapa episode ke depan lagi sebelum diputuskan untuk terus ditonton sampai akhir atau tidak. Jadi, langsung saja berikut daftar animenya. Yang pertama ada Yofukashi no Uta atau Call of the Night Season 2. Anime ini bercerita tentang seorang pelajar bernama Koyamori yang mengalami kesulitan buat tidur alias insomnia. Sehingga Ko sering menghabiskan waktu malamnya untuk jalan-jalan keluar rumah. Nah, suatu malam, Ko bertemu seorang gadis bernama Nazuna yang ternyata adalah seorang vampir. Anime season 2 ini masih digarap oleh studio Liden Films dengan kualitas animasi yang sangat bagus dan cerita yang masih loyal dengan sumber asli manganya. Jadi, bisa dipastikan Yofukashi no Uta season 2 ini masuk dalam daftar anime yang bakal Mimin lanjut buat ditonton. Kedua, ada Fermat no Ryori. Anime ini punya tema kuliner seperti pendahulunya Shokugeki no Soma, tapi tanpa adegan ecchinya. Kisahnya juga unik, yaitu tentang seorang jenius dalam matematika yang bernama Kitoda Gaku yang menggunakan kecerdasannya dalam bidang akademik untuk memasak dan menciptakan hidangan yang sempurna. Gaku ini bahkan menggunakan pengetahuannya tentang reaksi kimia untuk menciptakan rasa masakan yang diinginkan, sampai mengatur suhu alat makan seperti piring dan juga sendok. Anime ini memberikan tontonan yang fresh, menampilkan animasi makanan yang realistik dan lebih fokus pada tema kulinernya tanpa embel-embel adegan cabul yang tidak perlu. Pada awalnya, MC anime ini mungkin terlihat cengeng, tapi tidak sampai ke tahap yang menyebalkan. Fermat no Ryori masuk dalam anime yang bakal lanjut Mimin tonton ke depan. Ketiga ada Hikaruga Shindanatsu. Anime horor yang sudah mencuri perhatian Mimin sejak perilisan trailernya yang menyuguhkan art style yang sangat bagus dan tidak template seperti kebanyakan anime saat ini. Anime ini bercerita tentang Hikaru yang mengalami kecelakaan di gunung dan meninggal dunia yang kemudian tubuhnya diambil alih oleh makhluk misterius yang punya kekuatan supranatural. Semenjak itu, makhluk misterius itu berpura-pura sebagai Hikaru dan menjalani hari-hari seperti biasa tanpa diketahui oleh siapapun, termasuk orang tuanya sendiri. Terkecuali Yoshiki, teman baik Hikaru yang menyadari perubahan sikap Hikaru itu sendiri. Anime ini punya cerita yang sangat menarik, ditambah kombinasi kualitas animasinya yang sangat apik, menjadikan anime ini tontonan yang wajib buat dicoba. Satu-satunya kekurangan anime ini menurut Mimin secara pribadi adalah adanya unsur BL atau boys love alias LGBT dari dua karakter utamanya, yaitu Hikaru dan Yoshiki, yang menurut Mimin sebenarnya tidak diperlukan. Ya, walaupun unsur BL ini bukan menjadi fokus utama cerita dan hanya diperlihatkan secara tersirat saja, namun cukup mengganggu buat kita yang normal. Tapi, secara keseluruhan anime ini tetap menarik dan masuk dalam kategori yang bakal Mimin lanjutkan buat ditonton. Keempat, ada Mizuzokusei no Mahotsukai. Nah, anime yang satu ini adalah anime yang awalnya Mimin berekspektasi bakalan bagus, tapi ternyata berakhir dengan kekecewaan. Kisahnya tentang Ryo, seorang remaja yang mengalami kecelakaan dan terlahir kembali ke dunia lain dengan memperoleh kemampuan sihir air. Ceritanya terlalu cringe dan kalau Mimin ibaratkan,
autornya itu mimpi basah. Bayangkan MC dilahirkan di dunia lain yang dipenuhi monster, tapi sudah diberikan tempat tinggal dengan perlindungan sihir, stok makanan, bahkan sampai buku panduan sihir dan juga buku panduan monster. Tidak cukup sampai di situ, MC bahkan bertemu Dullahan yang bersedia menjadi gurunya, sampai naga yang jadi teman ceritanya. Hidup si MC ini benar-benar seperti mimpi basah si autor dengan segala kehaluannya. Anime ini dengan senang hati bakal Mimin masukkan dalam daftar anime yang Mimin stop. Di nomor 5 ada Dandadan Season 2. Berkisah tentang siswa bernama Ken Takakura atau sering dipanggil Okarun yang mendapatkan kekuatan supranatural setelah ia kerasukan arwah gentayangan yang bernama Granny Turbo. Dan temannya Momo Ayase yang punya kekuatan ESP. Berdua, mereka sering berhadapan dengan fenomena-fenomena supranatural yang mengancam keselamatan orang-orang di sekitarnya. Tak perlu panjang lebar, rasanya anime ini sudah cukup dikenal oleh setiap penggemar anime. Jadi, langsung saja anime ini masuk dalam daftar anime yang Mimin lanjutkan buat ditonton. Keenam, ada Takopi no Genzai, anime yang punya art style yang ramah anak tapi tidak dengan ceritanya. Bercerita tentang Takopi, seorang alien yang datang ke bumi dengan tujuan membuat orang-orang menjadi bahagia dengan alat ajaibnya. Di bumi, Takopi bertemu dengan Shizuka yang merupakan korban perundungan oleh teman sekolahnya. Anime ini penuh dengan adegan-adegan traumatis dan syarat akan kekerasan, namun punya cerita yang unik dan menarik untuk disimak. Anime ini adalah anime yang bakal Mimin lanjutkan buat ditonton. Ketujuh, ada Tougen Anki. Anime baru yang satu ini bercerita tentang Shiki yang merupakan keturunan Oni alias iblis yang harus diburu oleh manusia keturunan Momotaro. Anime ini memang diangkat dari manga yang terinspirasi dari kisah klasik Jepang Momotaro yang membasmi Oni atau iblis. Anime ini punya banyak kemiripan dengan Blue Exorcist, terutama MC-nya yang berisik dan kurang berpikir panjang. Sejak membaca manganya, Mimin merasa kurang klik dengan cerita dan juga MC-nya yang menurut Mimin pasaran. Ditambah kualitas animasinya yang biasa saja dan penggunaan CGI yang jelek membuat Mimin sulit buat tetap menonton anime ini. Jadi, Tougen Anki Mimin masukkan dalam daftar anime yang Mimin stop buat ditonton. Kedelapan ada Lot of Mysteries. Anime yang satu ini berasal dari Cina dan sedang viral. Ceritanya tentang Zhou Mingrui yang bertransmigrasi ke dunia lain ke dalam tubuh seorang pemuda bernama Klein Moretti. Nah, ternyata di dunia baru ini ada manusia-manusia yang memiliki kemampuan supranatural yang disebut Beyonders, dan si Klein ini terpaksa harus terlibat dengan mereka. Anime ini digarap dengan sangat apik, punya kualitas animasi yang top banget, ditambah art style dan detail background yang indah, serta soundtrack yang sangat pas dengan suasana animenya. Walaupun di beberapa episode awal, pacing ceritanya terlalu cepat dan kadang membuat penonton menjadi bingung, namun seiring berjalannya waktu, pacing ceritanya menjadi lebih baik. Anime Lot of Mysteries ini sangat menarik dan masuk kategori yang bakal Mimin lanjutkan buat ditonton. Kesembilan ada Kamitsubaki Kensetsuchu. Anime ini kayaknya lebih ditujukan buat penggemar genre idol. Tapi sayangnya anime ini kayak kurang serius penggarapannya dan terlalu bergantung dengan CGI yang kasar. Ceritanya tentang bumi di masa depan setelah dilanda oleh bencana dan munculnya monster-monster yang disebut Tesseractor yang berasal dari jiwa manusia yang korup. Dalam kondisi tersebut, terdapat gadis-gadis yang disebut penyihir yang dapat memurnikan Tesseractor tersebut dengan suara nyanyiannya. Anime ini punya desain karakter seperti dalam game-game populer saat ini, kayak Genshin Impact dan lain-lain. Sayangnya, animasinya sangat buruk dan ceritanya pun kurang menarik buat diikuti. Anime ini masuk dalam daftar anime yang Mimin stop di musim summer ini. Ke-10 ada Hitozuma no Kuchibiru wa Kanchuhai no Aji ga Shite.
Satu kata buat anime ini yaitu hentai. Yaps, awalnya Mimin sempat tertarik buat coba nonton setelah melihat cover animenya yang kesannya kayak kisah percintaan pegawai kantoran. Ternyata anime ini hanyalah anime incest dengan adegan ranjang yang sedikit lagi bakal masuk ke dalam kategori anime hentai. Tidak ada cerita yang menarik dan karakternya tidak lebih dari orang-orang yang tidak bisa mengendalikan nafsunya. Tak perlu panjang lebar, anime ini langsung masuk dalam daftar anime yang Mimin stop. Nah, satu lagi anime dengan genre yang berbeda dari kebanyakan, yaitu tema cyberpunk. Kisahnya tentang kombinasi tim yang unik, seorang remaja bernama Gear, seekor beruang kutub yang hobi berjudi, dan sebuah robot yang punya kepribadian ganda. Mereka bertiga menerima pekerjaan untuk mengambil sebuah barang yang ternyata memiliki rahasia yang mampu merusak tatanan dunia. Anime ini digarap oleh studio yang juga menggarap anime Ninja Kamui. Jadi sudah jelas punya adegan animasi yang smooth dan art style yang dewasa. Anime ini sangat cocok buat kalian yang sudah bosan dengan anime dengan template art style yang selalu sama. Balet-balet masuk dalam daftar anime yang Mimin lanjutkan buat ditonton. Anime ke-12 ada Linkage atau Incarnation Season 2. Satu lagi Donghua yang Mimin tonton di musim summer ini. Kisahnya tentang dunia di masa depan yang sudah tidak dapat dihuni lagi akibat fenomena mana ekologi yang melahirkan berbagai macam monster pemangsa manusia. Manusia yang tersisa membuat koloni dan hanya bisa tinggal di lighthouse, bangunan yang mampu terbang di langit sambil terus mencari cara untuk mengembalikan dunia seperti semula. Season 2 ini punya peningkatan kualitas animasi yang sudah sangat memukau di season satunya dengan cerita yang sangat kompleks dan drama yang sama sekali tidak membosankan. Anime ini masuk dalam daftar anime yang bakal Mimin lanjutkan untuk ditonton. Ke-13 ada Grand Blue Season 2. Anime para pemabok yang berkedok diving ini kembali lagi dengan cerita komedi yang tak kalah segarnya dari season satunya. Tentu saja dengan adegan khas wajah-wajah aneh para karakternya. Berkisah tentang kehidupan Iori, seorang mahasiswa yang tergabung dalam klub diving yang herannya lebih banyak menghabiskan waktu buat mabok dan melakukan hal-hal bodoh daripada kegiatan klub divingnya itu sendiri. Sudah jelas, Grand Blue Season 2 masuk dalam daftar anime yang Mimin lanjutkan buat ditonton. Di nomor 14 ada anime To Be Hero X. Anime ini sebenarnya sudah tayang separuh jalan. Namun karena hingga saat ini masih terus berlanjut, maka Mimin tetap kategorikan sebagai anime summer. Anime ini sudah banyak menyedot perhatian publik sejak pertama kali perilisannya dengan art style dan gaya penganimasian yang sangat mirip dengan anime populer Arcane. Kisahnya tentang para hero yang saling berlomba untuk mendapatkan gelar X, yaitu gelar bagi superhero nomor 1 atau yang terkuat. Namun sayangnya hingga saat ini, menurut Mimin, art style animasinya mengalami penurunan, walaupun masih tetap enak buat ditonton. Ceritanya pun cukup kompleks dengan background karakter yang diceritakan secara terperinci. Anime ini adalah anime yang Mimin lanjutkan buat terus ditonton. Di nomor 15 ada Omyo Kaiten Rebirth. Jika tadi ada anime mabok berkedok diving, maka sekarang ada anime mecha berkedok Omyoji atau dukun versi Jepang. Ceritanya tentang Naruhira Takeru yang berpindah dari Tokyo ke alam lain yang disebut Denji Heian Kyo, di mana kehidupan tradisional di Jepang berkombinasi dengan teknologi modern. Hanya saja, nuansa Omyoji sama sekali tidak terasa di anime ini, melainkan hanya sekelompok orang yang menggunakan teknologi untuk mengendarai robot melawan makhluk dari dunia lain yang harusnya merupakan siluman, tetapi malah diganti dengan robot mecha juga.
Jadi anime ini sebenarnya tentang pertarungan mecha daripada pertarungan supranatural para Onmyoji. Ceritanya pun tidak menarik dengan karakter yang template, MC yang berisik yang hanya mengandalkan tekad dan juga otot, ditambah CGI yang parah abis, membuat Mimin memasukkan anime ini ke dalam daftar anime yang Mimin stop. 16 ada Ginga Tokyo Milky Subway. Anime yang satu ini sangat unik dengan durasi tiap episodenya yang hanya berkisar 3 menit saja, mengingatkan Mimin pada anime Seiyu. Kisahnya tentang sekelompok orang yang melanggar aturan dan dihukum untuk membersihkan sebuah kereta luar angkasa tua. Tak disangka, saat membersihkan tersebut, kereta itu tiba-tiba berjalan sendiri dan membawa mereka dalam perjalanan luar angkasa. Anime ini punya art style yang unik dan juga menarik, punya percakapan yang dinamis dan tidak membosankan, dan animasi yang luar biasa bagus. Anime ini menarik dan masuk dalam daftar anime yang Mimin lanjutkan. 17 ada Clevates. Anime baru yang satu ini sebenarnya punya tema yang generik, yaitu pahlawan versus iblis. Yang menariknya dibuat plot twist bagaimana seandainya pahlawan yang kalah dan menjadi budak si iblis. Anime ini punya art style yang bagus, walaupun art stylenya itu termasuk pasaran, sebab mirip dengan kebanyakan anime-anime sebelumnya. Animasinya tergolong smooth dan desain iblis yang bernama Clevates ini benar-benar menarik dan fresh. Ceritanya juga unik, tidak seperti cerita pahlawan versus iblis pada umumnya. Clevates adalah anime yang masuk dalam daftar anime yang bakal Mimin lanjutkan. 18 ada Necronomiko no Cosmic Horror Show. Satu lagi anime cringe dan lebay musim ini. Ceritanya tentang sekelompok live streamer yang diundang untuk mencoba game virtual yang ternyata dihack oleh sekelompok iblis yang memaksa mereka untuk mengikuti permainan game yang mereka buat. Desain karakternya terlalu lebay, ceritanya terlalu mengada-ada. Bayangkan saja, ada iblis yang ingin menguasai dunia melalui game. Alih-alih menghubungi pemerintah, developer game malah meminta sejumlah live streamer yang tidak semuanya adalah gamer buat menyelamati dunia. Terlalu beresiko. Para live streamer ini juga sangat basi, alih-alih merasa khawatir ikut game yang tidak jelas, malah seperti karakter yang satu dimensi cuman bisa antusias saja. Villainnya juga pasaran dengan dialog dan tawa khas penjahat yang garing. Satu-satunya yang layak dilihat adalah adegan gamenya saja, yang sayangnya tidak cukup buat Mimin bertahan menonton anime ini. Anime ke-19 ada Kijin Gentoshu. Mimin sudah membaca versi manganya yang Mimin katakan cukup menarik. Tapi sayangnya adaptasi animenya ini tergolong mengecewakan. Bahkan sudah terlihat dari video trailernya. Art style animenya tidak sedetail manganya dan animasinya sendiri tergolong biasa saja. Bahkan dalam adegan pertarungan yang biasanya ada peningkatan frame rate, tapi di sini masih biasa saja. Mimin bahkan merasa kalau membaca manganya jauh lebih baik daripada adaptasi animenya ini. Jadi sudah jelas, Kijin Gentoshu masuk dalam kategori anime yang Mimin stop buat ditonton. Ke-20 ada Gacha Kuta. Anime hype summer ini ternyata tidak mengecewakan. Digarap oleh Studio Bones yang sudah arang melintang di dunia anime. Berkisah tentang Rudo yang dituduh membunuh ayahnya dan dijatuhi hukuman dengan dibuang ke dalam abyss, yang ternyata merupakan pintu gerbang menuju dunia lain. Gacha Kuta punya art style yang mirip dengan versi manganya dengan garis tebal dan ekspresi wajah yang dramatis. Didukung oleh voice actor yang sangat pas dengan sifat karakternya, menambah nuansa anime menjadi lebih dramatis lagi. Animasinya juga top tier dengan soundtrack yang sesuai dengan tema anime. Gacha Kuta adalah anime yang masuk dalam kategori anime yang bakal Mimin lanjutkan buat ditonton. Di nomor 21 ada Hotel Inhumans.
Alasan Mimin mencoba menonton anime ini adalah karena judulnya yang menarik. Kisahnya tentang Ikuru dan juga Sarah yang merupakan pegawai hotel bernama Inhumans. Hotel ini bukan sembarang hotel, melainkan hotel khusus untuk para pembunuh bayaran. Setting cerita ini mengingatkan pada hotel Continental dalam film John Wick. Cerita tiap episodenya berbeda-beda, dan kita akan mengikuti kisah Ikuru dan Sarah ini saat berinteraksi dengan tamu hotelnya. Sebenarnya, animasi dari Hotel Inhumans ini biasa saja, tidak ada yang menonjol. Hanya saja, anime ini punya cerita yang kuat dan menarik, terutama episode keduanya yang membuat Mimin terpikat dengan anime ini. Bagi kalian yang tidak mempermasalahkan art style asalkan ceritanya menarik, maka anime ini mungkin bakal cocok buat kalian. Anime ini masuk dalam kategori yang bakal Mimin lanjutkan. Di nomor 22 ada Pyramid Game. Kali ini kita kedatangan anime buatan Korea yang sudah tidak heran kalau film-film buatan mereka bergenre psychological dan bullying. Cerita anime ini tentang seorang siswi pindahan bernama Suji yang masuk dalam kelas pilihan yang berisikan idol dan juga siswa-siswi berprestasi. Sekilas, kelas tersebut terlihat seperti kelas biasa, namun di balik itu semua, ada game yang selalu dimainkan oleh para penghuni kelas yang bernama Pyramid Game, di mana siswa-siswi yang terpilih berada di urutan piramid terakhir bakal dibully dan dikucilkan. Anime ini memberikan nuansa fresh di dunia anime yang banyak diisi oleh genre-genre Yusa dan juga Isekai. Animasinya sebenarnya standar, tetapi voice aktornya bagus dengan dialog-dialog khas dari drakor. Anime ini masuk dalam kategori yang bakal Mimin lanjutkan buat ditonton. Di nomor 23 ada Kaoru Hana wa Rinto Saku. Anime bergenre romantis ini berkisah tentang Rintaro, seorang siswa SMA yang punya wajah mengintimidasi dan sering membuat orang menjadi salah paham. Dan Waguri, seorang siswi sekolah elit yang ternyata tidak takut dengan rumor mengenai Rintaro, bahkan mulai tertarik. Anime ini memberikan romansa dengan nuansa yang segar, dengan drama-drama yang menarik. Berbeda dengan cerita-cerita romansa lain yang MC-nya tiba-tiba populer tidak jelas, anime ini memberikan suguhan pendekatan yang lebih realistis dan membangun chemistry karakter dengan interaksi secara perlahan. Art style dan animasinya sangat bagus untuk kategori anime romansa. Anime ini masuk dalam daftar anime yang bakal Mimin lanjutkan. 24 ada Ameto Kimito. Anime yang satu ini benar-benar memanjakan mata dengan visual yang estetik. Karakter animenya juga modis, cerita yang ringan dengan sedikit dibumbui komedi. Ameto Kimito ini sebenarnya lebih condong ke arah slice of life, bercerita tentang Fuji, seorang penulis novel yang suatu hari menemukan hewan yang berpenampilan seperti rakun, namun mengaku sebagai anjing. Mengaku? Yaps, benar sekali hewan ini dapat berkomunikasi melalui tulisan dan juga gambar. Lalu dimulailah keseharian Fuji bersama peliharaannya tersebut. Jika kalian mencari anime yang memberikan ketenangan dan relaksasi, maka anime ini adalah jawabannya. Ameto Kimito masuk kategori anime yang bakal Mimin lanjutkan buat ditonton. Di nomor 25 ada Mo Tianji atau Demon Assassin. Anime Cina ini punya tema yang paling syarat dengan cerita-cerita khas dunia persilatan di Cina dibandingkan donghua lain yang pernah Mimin tonton. Bagi kita yang jarang menonton film-film bertema persilatan atau komik Cina yang serupa, maka tentu banyak istilah-istilah dalam anime ini yang mungkin bakal membuat kita bingung, seperti istilah cultivating atau mengolah dan menyeimbangkan chi atau tenaga dalam. Bercerita tentang seorang pria yang tidak sengaja membunuh pria bangsawan bernama Bai Kongtian. Untuk menutupi kejadian itu, pria tersebut yang memiliki kemiripan lalu dipaksa untuk menjadi Bai Kongtian dan mengikuti pelatihan mengganti Bai Kongtian yang asli.
Gaya animasi dan art style-nya mengingatkan Mimin dengan donghua Cina Folk Hill of Five Elements. MC anime ini juga cukup cerdik dan tidak naif, membuat ceritanya tidak membosankan. Anime ini adalah anime yang bakal Mimin lanjutkan. 26 ada City the Animation. Anime komedi baru buatan Kyoto Animation ini punya art style yang mirip dengan anime komedi Nijiju, tapi dengan tone yang lebih tegas dan berwarna. Anime ini mengusung tema slice of life dengan segala kerendeman yang terjadi pada tiap-tiap karakter animenya, yaitu Wako, Midori, dan Nikura. Tidak perlu berpikir keras saat menonton anime ini, karena setiap adegannya benar-benar random. Namun, unsur komedi dalam anime ini mungkin belum tentu cocok untuk semua orang, dan beberapa di antara kalian mungkin bakal menganggap anime ini tidak lucu sama sekali. Untuk animasinya sendiri, tergolong smooth, dan Mimin pribadi memasukkan City the Animation sebagai anime yang bakal Mimin lanjutkan. Di nomor 27 ada Dekin no Mogura. Anime ini sebenarnya punya potensi dengan kisahnya yang cukup orisinil dan menarik. Hanya saja adaptasi animenya ini tergolong slow pacing dan membuat bosan penonton. Ditambah lagi, desain karakternya yang kurang memorable bahkan seperti NPC biasa. Kisahnya tentang dua orang mahasiswa yang tidak sengaja bertemu Mogura, yaitu laki-laki misterius yang mengaku sebagai pertapa yang tak bisa mati. Semenjak bertemu Mogura, mahasiswa tersebut mulai mengalami kejadian mistis seperti dapat melihat penampakan hantu. Seperti yang Mimin katakan, cerita anime ini sebenarnya sangat menarik, tapi hampir sepanjang episodenya dihabiskan dengan adegan dialog tanpa adanya adegan klimaks. Anime ini Mimin masukkan dalam kategori pikir-pikir, yang artinya Mimin bakal ngeliat beberapa episode lagi sebelum memutuskan bakal lanjut atau berhenti. Di nomor 28 ada Busamen Gachi Fighter. Anime komedi yang satu ini menarik perhatian Mimin karena digarap oleh studio White Rabbit yang juga menggarap ReZero. Bercerita tentang seorang pria parubaya bernama Shigeru yang mengalami kesulitan dalam menjalani hidup akibat wajahnya yang buruk rupa. Suatu hari, Shigeru mendapatkan undangan untuk pergi ke isekai. Sebelum itu, Shigeru diminta untuk mengisi sendiri data statistik yang ia inginkan saat terlahir lagi di dunia isekai. Karena menganggap semua itu hanyalah candaan, Shigeru pun mengisi data statistik tersebut dengan sembarangan, sehingga ia terlahir dengan penampilan yang jauh lebih buruk dari dirinya di dunia asal. Namun, dengan pengorbanan penampilan tersebut, Shigeru memperoleh kelebihan, yaitu memiliki kekuatan yang setara dewa. Dari beberapa episode awalnya, anime ini cukup menghibur dengan dark jokes-nya. Anime ini juga terasa fresh karena Mimin jarang menonton anime dengan MC yang berpenampilan seperti ini. Anime ini masuk dalam kategori yang bakal Mimin lanjutkan. 29 ada Ruri no Hoseki. Anime ini juga punya tema yang sangat jarang ada di dalam anime selama ini, yaitu tentang mengeksplorasi mineral dan bebatuan. Selain terhibur dengan komedinya, kita juga bakal mendapatkan pengetahuan seputar mineralogi. Kualitas animasinya juga bagus, namun entah mengapa seluruh karakter dalam anime ini terlihat sangat semok, bahkan untuk ukuran karakter anak SMA-nya. Anime ini masuk dalam kategori bakal Mimin lanjutkan. Di nomor 30 ada Night of the Living Cat. Mimin sendiri bingung anime ini antara bergenre komedi atau sebenarnya tragedi. Ceritanya tentang virus yang menular melalui kontak fisik dengan kucing, di mana manusia yang tertular bahkan berubah menjadi kucing. Anime ini terlalu serius buat dikatakan sebagai komedi, tetapi tidak menyeramkan untuk dikatakan sebagai tragedi, sebab manusia hanya dikejar oleh segerombolan kucing, bukan monster, dan kucing tersebut tidak melakukan apa-apa selain mengeluskan badannya ke manusia. Desain karakternya juga terasa aneh, di mana semua karakter cowoknya dibuat maco dan berotot.
Sementara desain karakter ceweknya normal seperti biasa. Ceritanya pun tidak membuat penasaran dan sudah bisa ditebak jalan ceritanya. Anime ini masuk dalam daftar anime yang bakal Mimin stop. Anime ke-31 ada Kisetsu Yusa no Ansatsu Hime. Daftar berikutnya ini masih di anime bergenre komedi, mengikuti kisah hero Toto yang pemalu dan tidak pernah punya party. Suatu hari saat Toto sudah putus asa, tiba-tiba ada 3 wanita yang mengajaknya untuk membentuk party. Yang Toto tidak ketahui, ketiga wanita tersebut ternyata assassin yang ingin menghabisi nyawanya. Premis ceritanya sebenarnya cukup menarik, tetapi setelah ditonton, lama-lama jadi membosankan karena repetitif atau berulang. Ya, karena inti ceritanya cuman itu saja. Desain MC-nya juga terlalu biasa dan tidak memorable. Background MC-nya juga cringe dan terlalu dibuat-buat. Sebab MC yang kekar dan sangat kuat itu tidak mungkin selama ini tidak ada satupun orang yang tidak mau mengajaknya membuat party hanya karena MC tidak pandai berbicara. Komedinya hanya ditopang oleh para wanita assassin tersebut, sebab MC terlalu malu bahkan untuk berdialog, dan sebagian besar dihabiskan waktunya untuk pingsan yang lama-kelamaan jadi menjengkelkan. Anime ini masuk dalam anime yang tidak bakal Mimin lanjutkan buat ditonton. Ke-32 ada Yusa Party wo Suiho Soreta Shirumadoushi. Satu lagi anime generik season ini, tentang MC yang merupakan penyihir putih yang diusir oleh rekan timnya yang takut tersaingi. Dan herannya, anggota party yang lain cuma bisa diem liatin aja. Padahal mereka tahu selama ini MC itu sangat berguna. Si MC juga polos nggak ketolongan. Benar-benar mengira kalau dirinya itu lemah sehingga diusir dan kemudian menjadi rendah diri. Seperti anime generik lainnya, desain karakternya juga template banget dan Mimin gak mengerti apa selera orang Jepang kebanyakan itu memang seperti ini. Cerita di anime ini kurang klik buat Mimin, ditambah MC-nya naif yang membuat kita menjadi jengkel. Jadi anime ini bakal Mimin stop buat ditonton. Di nomor 33 ada Futari Solo Camp. Satu lagi anime dengan genre berbeda yaitu camping. Berkisah tentang Gen Kinokura yang gemar melakukan solo camping. Suatu hari, ia kedatangan Shizuku Kusano yang amatir dalam hal bercamping yang kemudian memaksa Gen untuk menemani dirinya camping hingga Shizuku bisa mandiri untuk melakukan solo camping. Tema anime ini sebenarnya fresh dan animenya juga cukup bagus. Tapi ceritanya agak janggal menurut Mimin. Soalnya mana ada cewek amatir yang mau dan memaksa cowok yang baru dikenal di tengah hutan untuk kedepannya menemani dirinya untuk melakukan camping lagi. Rasanya sungguh tidak masuk akal. Tapi ya karena ini satu-satunya anime yang bertema camping di season ini, maka Mimin putuskan buat pikir-pikir dan melihat beberapa episode ke depan sebelum memutuskan untuk lanjut atau berhenti. Terakhir ada Kizudarake Seijo Yori Hofuku wa Komete. Anime yang satu ini adalah saingannya Blue Lock Season 2. Alih-alih animasi, anime yang satu ini lebih cocok bila disebut sebagai komik bergerak karena animasinya yang parah banget. Padahal kalau kita melihat art style manganya yang cukup bagus, dan Mimin sampai mengecek anime ini karena kegocek sama cover animenya. Cerita anime ini sebenarnya bagus dengan tema revenge atau balas dendam yang merupakan favorit Mimin. Female MC-nya juga awalnya naif, kemudian berubah menjadi tegas dan sadis setelah ia dikhianati oleh teman baiknya. Satu-satunya yang bikin Mimin males buat nonton animenya adalah kualitas animasinya yang parah banget. Tapi Mimin masih bimbang karena ceritanya juga sama menariknya buat diikuti. Jadi anime ini Mimin masukkan ke dalam kategori pikir-pikir. Nah, itulah tadi daftar penilaian anime summer yang sudah Mimin tonton. Mudah-mudahan bisa jadi referensi buat kalian yang nggak punya waktu luang buat ngecek satu persatu anime summer yang pengen kalian tonton. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya
Sampai jumpa di video berikutnya.